Pagi itu, 6 pria bertubuh kekar datang dengan mobil hitam. Tanpa aba-aba, mereka menggedor pagar rumah mewah dan berteriak lantang. Pemilik mobil Fortuner putih, keluar sekarang. Seorang wanita keluar, wajahnya bingung. Mobil itu sudah lunas. Namun, mereka tak peduli. Dengan kasar, mereka mencoba membuka pintu mobil, bersiap menariknya. Yang mereka tak tahu, pemilik mobil itu bukan orang sembarangan. Ketika seorang pria gagah keluar dari dalam rumah dan menunjukkan kartu identitasnya, wajah mereka langsung pucat pasi. Mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Halo, Sobat Viral. Siapkan camilan dan pastikan kalian duduk nyaman, karena cerita kali ini bakal bikin emosi naik turun. Sebuah kesalahan fatal terjadi saat debt collector nekat menarik mobil yang sudah lunas tanpa tahu siapa pemiliknya. Hasilnya, malapetaka tak terhindarkan. Simak kisahnya sampai habis. Pagi itu, matahari bersinar terang di perumahan elit yang biasanya tenang. Angin sepa-sepa berhembus lembut, membawa aroma embun yang masih tersisa di dedaunan. Sinta, seorang wanita parubaya berpenampilan anggun, duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Ia menikmati ketenangan pagi sebelum memulai aktivitas harian. Namun, ketenangan itu hancur seketika. 2 mobil hitam melaju kencang dan berhenti mendadak di depan rumahnya. Pintu mobil terbuka, 6 pria bertubuh kekar turun dengan ekspresi garang. Salah satunya, seorang pria bertato dengan kepala pelontos, melangkah maju dan menghantam pagar besi dengan kepalan tangan. Pemilik mobil Fortuner putih, keluar sekarang. Suaranya lantang, nyaris seperti bentakan. Sinta mengerutkan kening. Jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk langsung muncul. Dengan hati-hati, ia melangkah ke pagar dan membuka sedikit pintunya. Ada apa ya, Mas? Tanyanya dengan suara berusaha tenang. Pria pelontos itu melipat tangan di dada. Mobil di garasi itu nunggak 3 bulan. Kami tarik sekarang juga. Sinta terkejut. Ia menoleh ke mobil Fortuner putih di garasi. Mobil itu bukan miliknya, melainkan milik suaminya, Kapten Ardi. Namun, ia tahu pasti bahwa kendaraan itu sudah lunas sejak lama. Maaf, Mas. Tapi mobil itu sudah lunas. Semua surat-suratnya ada, ujar Sinta. Pria pelontos itu tertawa sinis. Kalau sudah lunas, mana buktinya? Jangan banyak alasan, Bu. Sinta mencoba menjelaskan, tetapi pria itu mengabaikannya. Ia memberi isyarat, dan 3 anak buahnya langsung menerobos masuk ke garasi. Salah satunya dengan kasar membuka pintu mobil dan mulai memeriksa bagian dalam. Sinta panik. Hei, jangan sembarangan. Ini rumah saya. Pria pelontos itu hanya tersenyum dingin. Kami kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada bukti, mobil ini kami tarik. Sinta bergegas masuk ke dalam rumah, mencari ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mengetik pesan singkat untuk suaminya. Namun, sebelum ia bisa menekan tombol kirim, suara langkah berat terdengar dari dalam rumah. Seseorang keluar dari pintu depan. Tubuhnya tegap, wajahnya dingin, sorot matanya tajam seperti elang. Pria itu berhenti di ambang pintu, menatap para debt collector tanpa ekspresi. Ada masalah apa ini? Suaranya rendah namun penuh wibawa. Pria pelontos itu menoleh dengan ekspresi tak peduli. Siapa lu? Pria itu melangkah maju, berdiri tegak di depan mobil. Dengan tenang, ia mengeluarkan kartu identitas dari sakunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di detik itu, wajah para debt collector langsung berubah pucat. Pria bertubuh tegap itu berdiri dengan postur kokoh, tatapannya tajam dan menusuk. Ia mengangkat kartu identitasnya tinggi-tinggi, membuat semua debt collector menegang seketika. Kapten Ardi, seorang perwira aktif. Detik itu, suasana berubah drastis. Raut percaya diri yang tadinya terpampang jelas di wajah debt collector kini mulai memudar. Beberapa dari mereka saling pandang, terlihat ragu. Namun, pria bertato pelontos yang tampaknya pemimpin mereka tetap bersikap arogan. Kami nggak peduli lu siapa. Mobil ini nunggak dan harus kami tarik, ujarnya dengan suara lebih keras, mungkin untuk menutupi kegugupannya. Kapten Ardi menatap pria itu dalam diam. Ada kilatan bahaya di matanya. Perlahan, ia menyimpan kembali kartu identitasnya, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Mobil ini lunas. Saya punya semua bukti pembayaran, katanya dengan nada rendah, namun tegas.
Pria pelontos menyeringai. Kalau lunas, mana buktinya? Jangan banyak omong, tunjukkan sekarang. Sinta yang berdiri di belakang suaminya mencoba menjelaskan. Mas, tadi saya sudah bilang, saya bisa ambil surat-suratnya dulu di dalam. Tidak perlu, potong Kapten Ardi, suaranya sedingin es. Kalian sudah memasuki properti saya tanpa izin. Sudah menyentuh kendaraan saya tanpa hak. Itu pelanggaran hukum. Beberapa anak buah debt collector mulai tampak gelisah, tapi pemimpin mereka masih bersikeras. Hukum. Kita ini bukan maling. Kami jalankan tugas. Kapten Ardi menyeringai tipis. Ia melangkah perlahan mendekati pria itu, hingga hanya berjarak beberapa inci. Suaranya turun menjadi bisikan yang mematikan. Dan kau pikir, aku ini siapa? Debt collector itu menelan ludah. Namun, ia masih berusaha mempertahankan gengsinya. Gue nggak takut. Tiba-tiba, dari dalam rumah muncul 3 pria lain. Wajah mereka sama dinginnya dengan Kapten Ardi, postur tubuh mereka tak kalah tegap. Salah satu dari mereka bersuara, nada bicaranya berat dan menusuk. Ada apa ini, Kapten? Kapten Ardi menoleh santai. Mereka mau tarik mobil saya, jawabnya singkat. Pria yang baru muncul itu terkekeh, lalu menggeleng pelan. Lucu sekali. Mereka pikir bisa seenaknya di sini. Salah satu debt collector mulai panik. Mas, kita salah orang, kayaknya. Bisiknya ke pemimpin mereka. Namun, pria pelontos tetap bersikeras. Jangan gentar. Ini cuma intimidasi. Kapten Ardi menatapnya lama, lalu mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Sekarang aku kasih pilihan, katanya perlahan. Kalian pergi baik-baik dan urusan ini selesai. Atau, ia melirik 2 pria tegap di belakangnya yang mulai melangkah maju. Keringat dingin mulai muncul di dahi pria pelontos. Namun, gengsinya menolak untuk mundur. Ia menoleh ke anak buahnya dan berteriak, angkat mobilnya sekarang juga. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Salah satu pria tegap yang berdiri di belakang Kapten Ardi tiba-tiba meraih lengan debt collector yang hendak membuka pintu mobil. Dengan satu gerakan cepat, bruk, debt collector itu terhempas ke tanah. Suasana berubah tegang dalam sekejap. Kapten Ardi hanya tersenyum tipis. Kalian baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Salah satu debt collector terkapar di atas aspal, mengerang kesakitan. Pria bertubuh tegap yang menjatuhkannya berdiri dengan ekspresi dingin, sama sekali tak terpengaruh oleh tatapan kaget rekan-rekannya. Kapten Ardi melipat tangannya, mengamati mereka dengan tatapan tajam. Aku sudah kasih pilihan, tapi kalian malah memilih yang sulit. Pria pelontos yang memimpin debt collector mengepalkan tinjunya. Matanya menyala penuh emosi. Berani lu main tangan ke anak buah gue? Kapten Ardi tetap tenang. Ia melirik anak buahnya yang tadi bertindak, dan pria itu mengangkat bahu santai. Dia menyentuh kendaraan saya tanpa izin. Saya hanya memastikan dia nggak keterusan. Wajah debt collector lainnya mulai memucat. Mereka mulai menyadari bahwa mereka bukan berhadapan dengan orang biasa. Namun, pria pelontos itu masih nekat. Ia menoleh ke anak buahnya yang tersisa. Jangan gentar. Kita kerja profesional. Angkat mobilnya sekarang juga. 2 debt collector lain mencoba bergerak, tapi sebelum mereka bisa mendekati mobil, 2 pria tegap dari tim Kapten Ardi melangkah maju. Salah satu dari mereka menepuk pundak seorang debt collector dengan santai, lalu berbisik, coba aja kalau berani. Debt collector itu menelan ludah, keringat dingin membasahi dahinya. Namun, pemimpin mereka tidak mau kalah. Jangan takut, kita berhadapan sama manusia, bukan hantu, teriaknya. Kapten Ardi tersenyum tipis. Manusia, ya? Lalu bagaimana kalau aku bilang, kalian baru saja melanggar hukum dengan memasuki properti pribadi tanpa izin? Pria pelontos terdiam sesaat, tapi masih berusaha melawan. Gue nggak takut polisi. Kapten Ardi menggeleng. Siapa bilang aku mau panggil polisi? Debt collector itu terdiam, tampak kebingungan. Dengar baik-baik, lanjut Kapten Ardi, suaranya semakin rendah namun penuh tekanan. Aku bisa buat kalian merasakan apa itu konsekuensi tanpa harus membawa kalian ke kantor polisi. Kalian sudah main kasar, masuk tanpa izin, dan hampir melakukan perampasan kendaraan secara ilegal. Salah satu debt collector yang berdiri di belakang mulai panik.
Bang, udah deh. Kita cabut aja, bisiknya. Namun, pemimpin mereka masih kukuh. Kita nggak bisa gitu aja mundur. Kalau kita pergi sekarang, bos bakal habisin kita. Kapten Ardi menyeringai. Jadi kalian lebih takut sama bos kalian daripada sama aku. Pria pelontos itu meneguk ludah. Kami cuma jalankan tugas. Kapten Ardi mengangguk pelan. Kalau begitu, aku kasih kalian kesempatan terakhir. Ia memberi isyarat dengan matanya. Seketika, dua pria di belakangnya berjalan maju, lalu berdiri tepat di hadapan para debt collector. Mau pergi sekarang, atau kami yang antar kalian? Salah satu debt collector langsung mengangkat tangannya, menunjukkan tanda menyerah. Bang, gue cabut. Tapi sebelum dia bisa melangkah, pemimpin mereka meraih kerah bajunya. Lu pengecut, bentaknya. Debt collector itu meronta. Gue nggak mau ribut sama tentara. Ini gila, bang. Salah-salah kita yang babak belur. Pria pelontos itu mengepalkan tangan. Ia ingin melawan, tapi situasinya sudah jelas. Mereka kalah jumlah, kalah pengalaman, dan kalah mental. Kapten Ardi menatapnya lama, lalu mendekat dan berbisik. Aku ulangi sekali lagi. Pergi sekarang, atau aku pastikan kalian menyesal datang ke sini. Wajah pria pelontos menegang. Rahangnya menggertak, tangannya mengepal erat. Tapi, ia tahu ia tak punya pilihan. Dengan langkah berat, ia menoleh ke anak buahnya. Kita pergi. Debt collector yang tadi ragu langsung menghela napas lega, sementara yang lain masih terlihat waspada. Namun sebelum mereka bisa beranjak, sebuah suara lantang menghentikan mereka. Tunggu. Kapten Ardi menatap mereka dengan ekspresi serius. Sebelum pergi, kalian harus minta maaf. Kalian sudah menerobos masuk, mengancam istri saya, dan mencoba merampas mobil saya tanpa bukti yang sah. Pria pelontos membuka mulutnya, tampak ingin membantah. Namun, tatapan Kapten Ardi membuatnya menelan kembali semua argumen yang ingin ia ucapkan. Dengan suara pelan, ia akhirnya berkata, "Maaf." Kapten Ardi tetap diam. Pria itu menggertakkan giginya, lalu menundukkan kepala. "Kami minta maaf." Sinta yang dari tadi menonton kejadian ini menghela napas lega. Namun, ia tahu, masalah ini belum selesai. Saat para debt collector berbalik hendak masuk ke mobil mereka, Kapten Ardi menatap punggung mereka dan berkata dengan nada santai, "Oh ya, jangan berharap urusan ini selesai begitu saja. Aku akan bicara langsung dengan bos kalian." Pria pelontos membeku. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang menanti mereka. Pria pelontos yang memimpin debt collector menegang seketika. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, meskipun ia berusaha tetap terlihat tenang. Ancaman Kapten Ardi barusan bukan sekadar gertakan. Jika benar bos mereka sampai ditekan oleh seorang perwira militer, bisa dipastikan mereka semua akan terkena imbasnya. Salah satu anak buahnya berbisik, "Bang, kita cabut aja. Ini udah keterlaluan." Tapi pria pelontos itu masih menolak menyerah. Ia berbalik, menatap Kapten Ardi dengan mata penuh amarah. "Dengar ya, Pak Tentara, kami kerja sesuai perintah. Kalau ada yang salah, urus sama Leasing, bukan sama kami." Kapten Ardi mengangkat alis. "Dan kau pikir, dengan cara kalian menerobos masuk, mengancam istri saya, lalu mencoba merampas mobil tanpa dokumen sah, itu tindakan yang benar?" Pria pelontos mulai kehilangan kata-kata. Namun, gengsinya masih terlalu tinggi untuk mundur begitu saja. Di saat suasana semakin tegang, terdengar suara motor berderu dari kejauhan. Beberapa warga yang sedari tadi mengamati dari kejauhan mulai bergerak mendekat. Mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam kejadian ini. "Ini seru nih," bisik salah satu warga. Tiba-tiba, salah satu debt collector mencoba bertindak nekat. Dengan gerakan cepat, ia berusaha meraih gagang pintu mobil Fortuner putih dan hendak membukanya paksa. Namun, sebelum tangannya menyentuh pintu, duak, sebuah tendangan keras menghantamnya tepat di dada. Debt collector itu terpental ke belakang dan jatuh ke aspal dengan keras. Ia mengerang kesakitan, sementara teman-temannya terkejut bukan main. Kapten Ardi masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi tenang, sementara pria tegap di sampingnya menarik kembali kakinya ke posisi semula. Salah satu warga yang merekam kejadian ini berseru, "Wah, ini baru gila. Debt collector sok jagoan malah kena batunya." Pria pelontos tersentak, matanya melotot marah. "Kalian main kasar, ya?
Kapten Ardi melangkah maju, berdiri tepat di hadapan pria pelontos. Suaranya rendah, tapi menusuk. Kami hanya merespons tindakan kalian. Salah satu debt collector yang tersisa mulai kehilangan nyali. Ia mundur perlahan, mencoba menjauh dari konflik yang semakin membesar. Namun, pria pelontos tidak ingin kalah begitu saja. Ia mengayunkan tinjunya ke arah Kapten Ardi, tapi dengan refleks cepat, tangan Kapten Ardi menangkap pukulan itu di udara. Dalam hitungan detik, brak, Kapten Ardi membanting pria itu ke tanah. Kerumunan semakin riuh. Beberapa warga bersorak, sementara yang lain makin sibuk merekam. Astaga! Debt collector yang biasanya galak malah dihabisin di jalanan, ujar salah satu warga. Salah satu debt collector lainnya melihat pemimpinnya terkapar di tanah dan segera mundur. Bang, gue nggak mau ikut-ikutan. Gue cabut, katanya, lalu berlari menuju mobilnya sendiri. Melihat itu, para debt collector yang tersisa ikut panik. Mereka sadar, mereka sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kapten Ardi menatap pria pelontos yang masih tergeletak di aspal. Aku sudah kasih peringatan. Kalian tidak mendengarkan. Pria pelontos berusaha bangkit. Wajahnya penuh kemarahan, tapi juga ketakutan. Ia tahu, jika terus melawan, hasilnya akan lebih buruk. Kapten Ardi mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah nomor. Debt collector yang tersisa menegang, bertanya-tanya siapa yang akan dihubungi. Suara di seberang menjawab, "Halo." Kapten Ardi tersenyum tipis. "Halo, Pak. Saya ingin bicara soal beberapa orang suruhan Anda yang mencoba menarik mobil saya secara ilegal. Saya harap Anda bisa datang dan menjelaskannya langsung kepada saya." Pria pelontos pucat. Ia tahu siapa yang sedang ditelepon. Bos mereka. Kini, tak hanya kekalahan yang mereka hadapi, tapi juga ancaman yang jauh lebih besar. Pria pelontos yang tadi penuh arogansi kini tampak seperti kehilangan nyali. Keringat dingin membasahi dahinya saat Kapten Ardi berbicara di telepon dengan nada santai tapi penuh ancaman. "Ya, saya tunggu. Kalau tidak, saya sendiri yang akan datang menemui Anda," ujar Kapten Ardi sebelum menutup teleponnya. Debt collector yang tersisa mulai gelisah. Salah satu dari mereka berbisik, "Bang, kalau bos sampai turun tangan, kita bisa habis." Pria pelontos hanya bisa mengepalkan tangan. Matanya melirik ke sekeliling, berharap ada jalan keluar, tapi situasi sudah terlanjur kacau. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil mewah datang melaju dengan kecepatan tinggi. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berkemeja rapi keluar dengan wajah serius. Ia adalah bos dari para debt collector ini. Begitu melihat anak buahnya terkapar di aspal, ia langsung menatap Kapten Ardi dengan ekspresi cemas. "Kapten Ardi, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini." Suaranya terdengar lebih rendah dari sebelumnya. Kapten Ardi tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Bos itu menoleh ke anak buahnya yang masih berdiri kaku. "Apa kalian gak cek dulu sebelum narik kendaraan?" bentaknya. Tak ada yang berani menjawab. Sinta, yang sejak tadi berdiri di belakang suaminya, akhirnya bicara. "Saya sudah bilang dari awal kalau mobil ini lunas. Tapi mereka memaksa." Bos itu mengangguk penuh penyesalan. "Saya akan bertanggung jawab. Saya pastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi." Kapten Ardi menatapnya lama. Akhirnya, ia hanya berkata, "Pastikan orang-orang Anda bekerja sesuai aturan. Kalau tidak, bukan hanya saya yang akan turun tangan." Debt collector yang tersisa langsung menunduk, tak berani berkata apa-apa. Mereka tahu, hari ini mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Kejadian itu berakhir dengan para debt collector meninggalkan lokasi dengan wajah tertunduk. Mereka tak lagi menunjukkan sikap garang, tak lagi membusungkan dada. Bos mereka sendiri turun tangan dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini, tapi reputasi mereka sudah hancur. Tak butuh waktu lama, video kejadian ini menyebar luas di media sosial. Warga yang merekam sejak awal mengunggahnya dengan berbagai judul heboh. Debt collector kena batunya. Sok jagoan, malah babak belur di aspal. Mau tarik mobil TNI? Siap-siap dibantai. Main kasar, salah sasaran. Debt collector lari ketakutan. Komentar netizen pun membanjiri video tersebut. "Rasain tuh, sok jagoan malah salah target." Baru kali ini lihat debt collector yang biasanya garang jadi ketakutan sendiri. Pelajaran buat yang suka main tarik tanpa cek data dulu.
Kapten Ardi dan Sinta akhirnya bisa menghela napas lega. Mereka kembali ke dalam rumah, menyadari betapa berbahayanya orang-orang yang bekerja tanpa aturan. Kisah ini adalah pengingat bagi semua orang. Jangan pernah bertindak gegabah tanpa cek fakta. Jangan biarkan kesewenang-wenangan merajalela, dan selalu hadapi masalah dengan kepala dingin. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak orang tahu kejadian viral seperti ini.